Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Mikael Setiabudi, NIM 2311110033 dari kelas S1 SD 0402, Program Studi Sains Data pada mata kuliah Sistem Operasi. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait konkurensi pada mata kuliah Sistem Operasi. Pada topik kali ini ada 5 topik, yang di mana topik pertama konkurensi dalam konteks sistem operasi, race condition dalam konteks sistem operasi, semapur dalam konteks sistem operasi, mutual exclusion dalam konteks sistem operasi, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama kita akan membahas terkait konkurensi dalam konteks sistem operasi. Pengertian dari konkurensi dalam sistem operasi merupakan kemampuan sistem untuk menjalankan beberapa proses atau thread secara bersamaan, meskipun secara fisik tidak selalu berjalan paralel. Secara fundamental, proses-proses dikatakan konkuren jika proses-proses tersebut berjalan pada waktu yang sama, meskipun secara fisik mungkin hanya satu proses yang aktif pada satu waktu karena keterbatasan CPU. Dalam konteks sistem operasi, konkurensi diimplementasikan melalui multiprogramming, multitasking, dan multithreading. Proses-proses atau thread akan dijadwalkan sehingga mereka mendapatkan giliran untuk menggunakan CPU, biasanya dengan metode preemptive multitasking di mana OS dapat menghentikan sementara satu proses untuk menjalankan proses lain. Konkurensi memiliki beberapa manfaat dalam implementasinya, yaitu sumber daya menjadi lebih optimal, lebih responsif terhadap input pengguna, dan efektivitas waktu dalam menyelesaikan banyak tugas. Konkurensi merupakan fondasi penting dalam perancangan sistem operasi modern. Dengan memungkinkan eksekusi beberapa proses secara bersamaan, sistem operasi dapat meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan throughput. Namun, untuk mencapai hal tersebut diperlukan mekanisme sinkronisasi dan penjadwalan yang tepat. Sebagai contoh dari konkurensi adalah perangkat komputer kita. Perangkat komputer kita biasanya menjalankan beberapa aplikasi, seperti pemutaran musik, mengedit dokumen, dan searching internet secara bersamaan. Sistem operasi mengelola eksekusi beberapa proses ini secara konkuren dengan menggunakan mekanisme penjadwalan CPU. Ini merupakan contoh dari konkurensi dalam konteks sistem operasi karena beberapa proses tampak berjalan bersamaan, meskipun sebenarnya mereka berbagi sumber daya secara bergiliran atau menggunakan berbagai teknik untuk memastikan kelangsungan proses tanpa terganggu. Setelah kita membahas tentang konkurensi, berikutnya kita akan membahas tentang race condition dalam konteks sistem operasi. Pengertian dari race condition adalah situasi dalam sistem operasi ketika dua atau lebih proses atau thread mengakses dan memodifikasi sumber daya yang sama secara bersamaan, tetapi hasil akhirnya bergantung pada urutan eksekusi proses tersebut. Jika tidak dikendalikan dengan baik, race condition dapat menyebabkan perilaku tak terduga, error, dan bahkan crash dalam sistem. Race condition terjadi ketika beberapa proses atau thread mengakses data yang sama secara bersamaan, sehingga menyebabkan dua proses dapat berjalan dalam memori yang sama tanpa mekanisme penguncian yang dapat menyebabkan data rusak atau tidak valid. Selain itu, race condition dapat terjadi ketika tidak ada mekanisme sinkronisasi yang mengatur akses tersebut yang akan mengalami berbagai masalah serius, yaitu crash system. Urutan eksekusi tidak dapat diprediksi juga merupakan kondisi race condition, sehingga menghasilkan hasil yang berbeda setiap kali program dijalankan. Sebagai contoh, race condition ini yaitu pada sistem banking. Jika ada dua orang, kita sebut saja si A dan si B, yang memiliki rekening bank dengan saldo awal $1.000.
Mereka berdua mengakses akun yang sama secara bersamaan, di mana si A menarik $200 dan si B menarik $300. Jika sistem tidak memiliki mekanisme sinkronisasi, maka akan terjadi hal-hal seperti berikut. Yang pertama, trade A membaca saldo $1.000, di mana itu merupakan saldo awal. Trade B membaca saldo $1.000 juga, di mana itu merupakan saldo awal sebelum A memperbarui saldonya. Lalu trade A mengurangi saldo menjadi 800 karena si A menarik $200, sehingga trade A mengurangi saldonya menjadi $800 lalu menyimpannya. Secara bersamaan, trade B mengurangi saldo menjadi 700 dan menyimpannya karena si B menarik $300. Maka hasil akhirnya yang seharusnya $500, di mana 1000 dikurangi 200 dikurangi 300. Tetapi karena race condition, saldo menjadi $700 karena perubahan dari A ditimpa oleh B. Berikutnya kita akan membahas terkait semapur dalam konteks sistem operasi. Pengertian dari semapur itu adalah mekanisme sinkronisasi dalam sistem operasi yang digunakan untuk mengelola akses ke sumber daya bersama atau share resource oleh beberapa proses atau thread. Semapur membantu mencegah terjadinya race condition, deadlock, dan masalah sinkronisasi lainnya dalam sistem multi-thread atau multiproses. Sebagai ilustrasi, misalkan ada semapur dengan nilai awal 1, yang dimana ini merupakan jenis dari semapur binari semapur. Jika satu proses mengakses sumber daya, nilai semapur dikurangi menjadi 0, sehingga proses lain harus menunggu. Artinya proses lain tidak dapat mengakses sumber daya jika ada satu proses yang mengakses sumber daya. Setelah sumber daya dilepas, semapur menjadi satu lagi, yang artinya memungkinkan proses lain untuk mengakses. Dari ilustrasi di atas, semapur memiliki dua jenis, yaitu counting semapur, di mana nilainya bisa lebih dari 0 yang digunakan untuk mengontrol akses ke sejumlah sumber daya terbatas. Lalu untuk jenis yang kedua yang digunakan pada ilustrasi di atas yaitu binari semapur, di mana hanya memiliki dua nilai, yaitu nilai 0 untuk terkunci dan nilai 1 untuk terbuka, yang digunakan untuk memastikan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu waktu. Dengan menggunakan counting semapur atau binari semapur, sistem dapat mengelola proses secara efisien, meningkatkan kinerja, dan menghindari kesalahan akibat akses bersamaan. Sebagai contoh dari jenis binari semapur ini yaitu akses jembatan. Sebuah jembatan hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan dalam satu waktu dari salah satu arah. Semapur digunakan untuk mengontrol akses jembatan tersebut. Jika jembatan kosong, maka semapur akan bernilai 1, yang dimana kendaraan bisa lewat, karena jembatan tersebut kosong atau tidak ada kendaraan yang lewat. Tetapi jika ada kendaraan yang melewati jembatan, maka semapur akan bernilai 0, di mana kendaraan lain harus menunggu karena terdapat kendaraan yang sedang melewati jembatan. Setelah kendaraan yang melewati jembatan itu selesai, maka semapur akan kembali ke nilai 1, memungkinkan kendaraan lain yang sedang menunggu bisa melewati jembatan tersebut. Itu merupakan contoh dari jenis binari semapur. Lalu untuk jenis semapur counting semapur ini, kita ambil contoh printer. Bayangkan ada 3 printer di sebuah kantor. Jika ada 5 komputer yang ingin mencetak, sistem menggunakan semapur dengan nilai 3, yaitu jumlah printer yang tersedia. Setiap kali komputer menggunakan printer, maka nilai semapur atau nilai awal, yang dimana 3 itu komputer yang tersedia, akan dikurangi.
dikurangi 1, sehingga komputer yang tersedia yaitu 2. Dan ketika selesai, semapur bertambah menjadi 3 lagi, karena komputer yang mengakses printer telah selesai menggunakan printernya. Jika semapur mencapai 0, maka komputer lain harus menunggu sampai salah satu printer tersedia. Jadi ketika di sebuah kantor dapat 3 printer, lalu terdapat 5 komputer yang ingin mencetak, lalu 3 komputer sudah lebih dulu menggunakan printer, maka 2 komputer yang ingin mencetak harus menunggu sampai salah satu dari 3 komputer ini telah selesai menggunakan printer. Seperti itu. Jadi itu untuk contoh dari 2 jenis semapur, yaitu jenis binary semapur dan counting semapur. Lalu untuk topik yang terakhir yaitu mutual exclusion dalam konteks sistem operasi. Pengertian dari mutual exclusion atau mutex adalah prinsip dalam sistem operasi yang memastikan bahwa hanya satu proses atau thread yang dapat mengakses sumber daya bersama, share resource, pada satu waktu. Sebagai analoginya, ada satu toilet di sebuah kantor. Agar tidak terjadi konflik, hanya satu orang yang bisa masuk pada suatu waktu. Jika ada orang lain yang ingin masuk, dia harus menunggu sampai toilet kosong. Tujuan utama dari Muntex yaitu mencegah race condition, menghindari korupsi data, dan menjamin konsistensi data dalam sistem multi-thread dan multiproses. Mutex ini memiliki kesamaan dengan binary semapur, di mana mereka sama-sama digunakan untuk mencegah lebih dari satu thread atau proses mengakses sumber daya yang sama pada saat yang bersamaan, dan keduanya hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1, di mana 0 itu saat itu tersedia dan 0 itu tidak tersedia. Meskipun keduanya memiliki persamaan, tetapi terdapat juga perbedaan antara mutex dengan binary search, di mana mutex hanya bisa dilepas oleh thread yang menguncinya, sedangkan binary semapur bisa dilepas oleh thread mana saja. Jadi mutex digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya, sedangkan binary semapur digunakan untuk sinkronisasi antar proses atau thread. Sebagai contoh dari mutex ini yaitu data pelanggan. Jika dua pengguna mencoba mengedit data pelanggan secara bersamaan, ada kemungkinan data berubah tidak konsisten atau hilang karena terdapat dua pengguna yang mengedit data pelanggan secara bersamaan. Jadi informasi atau datanya itu tidak konsisten. Solusi dengan mutex, saat satu pengguna mengedit data, mutex mengunci akses ke database. Jadi ketika ada satu pengguna yang sedang mengedit data, maka pengguna lain tidak dapat mengedit data atau akses database-nya ditutup atau dikunci. Pengguna lain harus menunggu sampai mutex dilepas. Setelah pengguna pertama selesai, mutex akan dilepas dan pengguna berikutnya bisa mengakses database. Jadi ini untuk contoh dari mutex. Kesimpulannya, dalam sistem operasi, konkurensi mengacu pada eksekusi banyak proses atau thread secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan CPU. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, konkurensi dapat menyebabkan race condition, yaitu ketika beberapa proses mengakses dan memodifikasi sumber daya bersama tanpa aturan yang jelas, yang dapat menyebabkan data corruption, deadlock, atau crash system. Untuk mengatasi masalah ini, sistem operasi menggunakan mekanisme sinkronisasi, termasuk semapur dan mutex atau mutual exclusion. Di mana semapur adalah alat sinkronisasi yang membantu mengontrol akses ke sumber daya bersama, sedangkan mutual exclusion atau mutex digunakan untuk memastikan bahwa hanya satu proses atau thread
yang dapat mengakses sumber daya bersama pada satu waktu. Dengan menggunakan mekanisme ini, sistem operasi dapat menghindari masalah konkurensi, meningkatkan kinerja sistem, dan memastikan data tetap aman serta konsisten. Oke, jadi sekian penjelasan terkait materi konkurensi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Semangat pagi.